Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ferdiansyah dengan nomor NPM 2311080206. Yang terhormat dosen pengampu Dr. Ali Murtado MSI. Di sini saya akan membacakan tentang Islam, lingkungan hidup dan sumber daya alam. Lingkungan dan sumber daya alam dan perspektif Islam. Sumber daya alam adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar lebih sejahtera. Sumber daya alam bisa didapat di mana saja seperti di dalam tanah, air, permukaan tanah, udara, dan lain sebagainya. Menurut Syahrul Negara, segala sesuatu yang berada di sekitar alam ini adalah lingkungan. Sedangkan jika unsur-unsur lingkungan tersebut memberi manfaat pada manusia, maka itu disebut dengan sumber daya alam. Tetapi tidak seluruh sumber lingkungan menjadi sumber daya alam bagi manusia. Akan tetapi lingkungan tersebut bisa menjadi sumber daya bagi makhluk lain seperti binatang dan tumbuhan. Menurut Agus Purwanto, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan sumber daya alam seperti ayat-ayat yang sudah diklarifikasikan subjeknya dalam buku-buku ayat-ayat semesta. Sebagai contohnya, ayat yang dijelaskan tentang sumber daya alam yaitu firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Insan ayat 76. Artinya, di dalam surga itu mereka diberi minuman, segelas minuman bercampur jahe. Di dalam ayat tersebut yang menarik kata jahe, Agus Purwanto mengatakan, apa keistimewaan jahe sehingga dipilih sebagai campuran minuman penghuni surga? Untuk mengetahuinya, kita harus melakukan kajian terhadap jahe dan beberapa tanaman lainnya yang serupa, yaitu seperti kunyit, kencur, dan temulawak. Kita hanya mengetahui bahwa manfaat jahe adalah untuk menghangatkan tubuh dan obat tradisional. Oleh karena itu, banyak sekali sumber daya alam yang digambarkan dalam Al-Quran yang sudah Allah berikan untuk manusia. Tinggal kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang didelegasikan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita untuk selalu menjaga dan memanfaatkan alam itu sendiri tanpa merusaknya. Tanggung jawab manusia menjaga lingkungan dan SDA sebagai khalifah. Al-Quran sudah memprediksi bahwa manusia akan serta-merta terhadap alam akan terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh tangan-tangan manusia. Oleh karena itu, Al-Quran sudah terlebih dahulu memperingatkan dan memberitahu kepada manusia. Hal ini terdapat pada Quran surat Ar-Rum ayat 31-34. Intinya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagaimana dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ayat di atas dijelaskan memberikan informasi kepada kita bahwa kerusakan alam disebabkan oleh manusia itu sendiri, yaitu ketika mereka tidak peduli dengan pesan-pesan ilahi dalam berinteraksi dengan alam. Maka kita sebagai khalifah, langkah yang harus kita lakukan menanggulangi kerusakan alam adalah sebagai berikut. Konservasi sebagai bagian agama hijau, keadilan kepada lingkungan, pengaturan dan perlindungan lingkungan. Konversi sebagai bagian agama hijau. Gerakan konversi lahir sebagai reaksi pembangunan berlebihan pada era industri yang berdampak buruk terhadap keseimbangan alam yang diciptakan Tuhan. Pembangunan berlebihan ini dipicu oleh perilaku konsumsi yang juga berlebihan, yang membuat hutan digunduli dan sungai-sungai dicemari. Gerakan konversi digerakkan oleh banyak orang dari berbagai kalangan, salah satunya Presiden Runners for Friend yang berkata, saya mengakui hak dan kewajiban generasi ini untuk membangun dan menggunakan sumber daya alam tanah kita. Tetapi, saya tidak mengakui hak untuk menyia-nyiakan atau merampok dari generasi yang akan datang setelah kita dengan menggunakannya secara boros. Jika memiliki pandangan yang sama seperti beliau, kemungkinan besar masalah-masalah yang dibuat manusia pada alam dapat teratasi. Pengaturan dan perlindungan lingkungan. Bermula sekitar pertengahan 1900-an, pemerintah berbagai negara mulai menuntut pemutaran industri serta menuntut perlindungan kehidupan liar dan ruang terbuka. Tuntutan pertama mereka adalah agar perusahaan memiliki kebijakan
pelestarian lingkungan dan pengurangan polusi. Kemudian ketentuan dibuatnya rambu-rambu atau perundang-undangan untuk mengatur berbagai perusahaan sehingga mereka tidak melakukan tindakan yang merusak alam. Sama halnya dengan negara kita Indonesia, ketika banyak negara luar melakukan investasi di negara kita, sama halnya lingkungan kita akan mendapatkan imbas dari pabrik-pabrik negara lain yang melakukan investasi di Indonesia. Upaya Indonesia untuk menjaga dan melindungi lingkungan ini dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan adanya peraturan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, diharapkan bisa mencegah kerusakan-kerusakan yang diperbuat oleh tangan-tangan manusia. Keadilan kepada lingkungan. Adil kepada lingkungan adalah salah satu cara mengulangi kerusakan alam. Ketika pada diri kita sudah tumbuh rasa adil terhadap alam semua, sama halnya menjaga alam itu sendiri. Kesetaraan seperti ini pada dasarnya sesuai dengan prinsip agama hijau, yang meyakini bahwa kesatuan manusia dengan planet ini dan bahwa keadilan terhadap lingkungan termasuk binatang dan tumbuhan berarti keadilan terhadap manusia juga. Sama halnya, ketika keadilan terhadap lingkungan berarti ketidakadilan kepada manusia. Contohnya, ketika polusi meningkat, kesehatan manusia pun juga terganggu. Itulah beberapa cara mencegah kerusakan alam yang dilakukan oleh manusia. Sebenarnya, alam tidak akan rusak jika manusia mengingat dan mengkaji dirinya. Kenapa manusia harus diutus sebagai makhluk yang mengurusi alam ini beserta menjaganya? Hal ini karena manusia mempunyai potensi dari lahir sehingga makhluk yang merusak alam dan makhluk